Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Pada pertemuan minggu ini, Ibu akan menjelaskan tentang hereditas atau pewarisan sifat. Jadi, pada bab 3 ini kita akan mempelajari tentang hereditas. Hereditas itu adalah sifat yang diturunkan dari induk kepada keturunannya atau dari orang tua kepada anak-anaknya. Di mana sih letaknya pewarisan sifat itu berperan? Ada di dalam sel manusia, baik di dalam sel tubuh maupun di dalam sel kelamin. Jadi di dalam sel manusia itu ada yang namanya kromosom, seperti ini bentuknya, terdiri dari 4 lengan ya. Di dalam kromosom ini ada benang-benang halus. Nah, itu disebut DNA. DNA ini materi genetik yang ada di dalam kromosom. Kemudian di dalam DNA itu ada lokus-lokus. Nah, lokus-lokus ini tempat terdapatnya gen. Apa sih gen itu? Gen itu adalah materi genetik yang mewariskan sifat dari induk kepada keturunannya. Nah, kita akan belajar tentang kromosom manusia yang pertama. Kromosom manusia itu jumlahnya 46 atau 23 pasang. Karena dia berpasang-pasangan, makanya 23 pasang. 23 pasang ini terdiri dari kromosom autosom dan kromosom gonosom. Kita lihat pada perempuan, dia memiliki 22 pasang autosom. Kenapa ibu nulisnya AA? Karena dia berpasangan. Ya. Ibu ulangi lagi, kromosom manusia ada 23 pasang, baik laki-laki maupun perempuan. Yang perempuan ada 22 pasang autosom dan ditambah 1 pasang kromosom X atau XX. Itu untuk perempuan. Jadi totalnya ada 23 pasang. 22 pasang ditambah 1 pasang. Jadinya 23 pasang. Kemudian yang kromosom laki-lakinya. Kromosom laki-laki sama kromosom autosomnya 22 pasang autosom atau kromosom tubuh dan sepasang kromosom X dengan kromosom Y. Jadinya 22 tambah 1 pasang, totalnya 23 pasang. Kromosom gonosom atau kelamin. Ya. Bedanya laki-laki dengan perempuan di mana? Kalau laki-laki kromosom gonosom atau kelaminnya itu XY. Kalau perempuan kromosom gonosom atau kelaminnya itu XX. Tapi kromosom autosomnya sama-sama 22 autosom. Gitu ya. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Ilmuwan yang pertama kali menemukan tentang hereditas atau pewarisan sifat adalah Mendel. Nama lengkapnya Gregor Mendel. Ya. Dia pertama kali memulai penelitiannya dengan menggunakan kacang ercis. Kenapa menggunakan kacang ercis? Karena yang pertama, kacang ercis itu mudah disilangkan. Artinya mudah digabungkan dengan kacang ercis yang lain, tapi sama kacang ercis. Yang kedua, mudah dibudidayakan. Yang ketiga, berumur pendek. Artinya dia cepat panen. Yang keempat, melakukan penyerbukan sendiri, jadi tanpa bantuan manusia. Benang sarinya bisa terbawa oleh angin atau bisa penyerbukan melalui hewan, jadi tanpa bantuan manusia. Terus yang kelima, memiliki 7 sifat beda yang kontras. Misalnya apa? Sifat yang berbeda, misalnya bentuk bijinya ada yang bulat dan ada yang lonjong. Kemudian sifat bentuk polongnya ada yang halus dan ada yang berkerut. Tinggi tanaman ada yang tinggi dan ada yang pendek. Kemudian warna biji ada yang kuning dan hijau,
Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu kan sifatnya sangat kontras, sangat dapat dibedakan. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tentang persilangan suatu makhluk hidup, nah kita akan mempelajari istilah-istilah dalam persilangan terlebih dahulu. Yang pertama ada istilah genotip. Genotip itu adalah sifat yang tidak tampak atau dia bisa dilambangkan dengan simbol. Ya, contohnya M besar, M besar, M kecil, M kecil, M besar, M kecil. Genotip itu yang tidak tampak, misalnya simbol M besar ini untuk sifat warna merah, M kecil ini karena dia dua-duanya kecil maka sifat warna putih, sedangkan M besar M kecil merah dengan putih jadinya warna merah muda. Itu untuk sifat genotip, biasanya dengan simbol. Atau bisa untuk sifat tinggi tanaman, misalnya kita simbolkan dengan kalau tinggi simbolnya T besar, kalau pendek kita simbolkan dengan yang kecil, T kecil dengan T kecil, gitu ya. Kemudian istilah yang kedua ada fenotip. Fenotip ini kebalikan dari genotip. Fenotip itu sifat yang tampak atau dapat diamati oleh indera. Misalnya yang dapat kita amati oleh indera mata dari tanaman, misalnya bunganya warna merah, batangnya tinggi, atau buahnya besar, atau bisa bijinya keriput, dan lain-lain. Kemudian sifat yang ketiga adalah resesif. Ya, resesif itu sifat yang tertutupi oleh dominan. Contohnya misalnya M kecil dengan M kecil, itu sifat resesif. Kemudian yang keempat ada dominan. Dominan itu sifat yang menutupi resesif. Contohnya M besar, atau kita bisa contohkan T besar, atau biji bulat B besar. Nah, kalau contoh lain dari resesif, misalnya lawannya T besar adalah T kecil, lawannya bulat misalnya keriput, tapi simbolnya tetap B, hanya kita ganti huruf kecil. Nah, seperti itu. Sifat yang selanjutnya adalah heterozigot. Heterozigot itu kan asal katanya heterogen atau berbeda. Heterozigot itu terdiri dari resesif dan dominan, campuran keduanya. Contohnya M besar M kecil, atau kalau sifat tinggi sama pendek kita bisa contohkan T besar T kecil, seperti itu ya. T besar T kecil itu tinggi sedang. Kemudian sifat homozigot itu dibagi dua, ada homozigot resesif dengan dominan. Ini balik lagi ke yang di atas tadi. Kalau homozigot itu simbolnya sama, kalau yang resesif itu sama-sama kecil, kalau yang dominan itu sama-sama huruf besar. Atau misalnya ini M kecil ini sifat bunga warna merah. Misalnya kita ambil contoh sifat tinggi tanaman yang resesif itu berarti karena yang tertutupi, ya, resesif itu yang tertutupi maka hurufnya kecil. Kita ambil T kecil, ini artinya adalah pendek. Kemudian dominannya adalah T besar, artinya adalah tinggi. Nah, itu dia istilah-istilah dalam persilangan. Baik anak-anak, ini adalah macam-macam persilangan. Yang pertama kita belajar dari yang sederhana terlebih dahulu, yaitu persilangan monohibrid yang pertama. Nah, dalam persilangan kita harus selalu mengingat catatan nih, Ibu tulis catatannya. Kalau homozigot, tadi homozigot itu apa? Yang simbolnya sama, baik dua-duanya kecil maupun dua-duanya huruf besar. Kalau homozigot itu tulisnya 1, kalau heterozigot itu ditulisnya 2. Heterozigot itu dicampur, ada yang simbolnya huruf besar dan huruf kecil. Kita mulai dari monohibrid. Persilangan monohibrid itu adalah persilangan satu sifat beda, satu sifat yang berbeda. Artinya seperti itu.
Misalnya sifat tinggi tanaman, ada yang tinggi sama ada yang pendek. Kemudian sifat warna bunga, ada yang merah, ada yang putih, atau sifat lain-lainnya. Nah, misalnya persilangan antara bunga warna merah dengan bunga warna putih. Warna merah karena dia dominan warnanya, maka disimbolkan dengan huruf besar dua-duanya. Kalau putih, huruf kecil dua-duanya. Nah, parental itu adalah induk atau orang tua dari persilangannya. Nah, kita tentukan gamet. Cara menentukan gamet adalah kita lihat catatan. Kalau homozigot tulis 1, kalau heterozigot tulis 2. Pada bunga warna merah, ini simbol heterozigot atau homozigot. Ini adalah simbol homozigot karena dua-duanya sama-sama huruf besar. Maka kalau homozigot tulisnya satu simbol saja, M saja, M besar. Kemudian yang putih ini sama-sama homozigot juga karena dua-duanya sama huruf kecil. Jadi kita tulis satu saja, M kecil. Maka kita silangkan antara keduanya. Nah, ketemulah filial atau anak atau keturunannya. Jadi kalau kita silangkan jadinya M besar dan M kecil. Jadinya warnanya adalah merah muda. Nah, itu contoh persilangan yang paling sederhana. Bunga warna merah disilangkan dengan putih, jadinya warna merah muda. Kemudian contoh yang kedua, P. Parental itu kita simbolkan dengan P. P-nya itu tanaman dengan biji yang bulat, simbolnya B besar B kecil. Kenapa bulat B besar B kecil? Kenapa bukan B besar B besar? Karena kita lihat awalnya adalah huruf besar, maka dia termasuk dominan. Dia sifatnya warna bulat tetap. Nah, kemudian yang keriput B kecil B kecil. Langkah yang kedua adalah kita cari gamet atau G. Seperti ini ya. Nah, ini mau simbol bulat B besar B kecil, bukan termasuk homozigot lagi seperti M besar M besar. Yang B besar B kecil ini dia termasuknya heterozigot karena ada yang huruf besar, ada yang huruf kecil, makanya dia heterozigot. Kita tulisnya 2. Jadi B besar ditulis, B kecil juga ditulis. Kita jabarkan. Kemudian yang keriput. Keriput ini adalah homozigot karena dua-duanya hurufnya sama-sama kecil. Maka tulisnya berapa? Kayak tadi. Tulisnya cukup 1, B saja. Nah, kemudian kita silangkan. Yang ini kita silangkan ke sini. Yang B kecil juga kita silangkan. Jadinya filialnya ya, filialnya adalah B besar disilangkan sama B kecil, jadinya B besar B kecil. B kecil disilangkan sama B kecil, jadinya B kecil dan B kecil. Nah, kita tentukan fenotipnya. Kalau ini kan genotip. Nah, sekarang kita tentukan fenotipnya. Kalau B besar B kecil apa? Kita lihat dari atasnya. Ini termasuk bulat, maka ini warna ini bentuk bulat. Kemudian fenotip dari B kecil itu apa? Keriput. Jadi hasil persilangan antara biji bulat dengan biji keriput menghasilkan 2 anak. Yang pertama bulat, yang kedua keriput. Nah, cukup sekian materi hereditas tentang persilangan monohibrid hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang persilangan yang 2 sifat beda. Oke. Nah, sekian materi dari Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.